Hai semuanya, kembali lagi di Arianto Hong Channel dan hari ini saya akan berbagi tentang tips trading untuk teman-teman yang baru pertama kali melakukan trading atau yang pemula ya. Jadi tips ini menurut saya penting sekali supaya Anda tidak sampai mendapatkan salah informasi dari orang-orang yang mungkin menawarkan Anda tentang trading pakai aplikasi ya, apapun jenis aplikasinya. Nah, yang pertama adalah teman-teman harus pahami prinsip dasar trading di spot market ya. Teman-teman harus pahami tentang prinsip dasar trading di spot market, yaitu kita membeli di harga murah dan menjualnya di harga mahal. Kalau harganya sudah mahal, jangan kita beli. Ya, sesimpel itu sih teman-teman. Memang ini sangat umum dan memang ini bukanlah sesuatu yang kayaknya harus diberikan attention yang berlebihan ya. Tapi seringkali kita kalau trading, kita tuh tidak tahu tentang ini. Ya, kapan kita tahu barang itu lagi mahal, kapan kita tahu barang itu lagi murah. Ya, kalau misalkan kita bicara koin, tentu saja kita harus melihat dari chartnya. Oke, baik. Tentang prinsip dasar ini ya teman-teman, saya sarankan untuk mengerti tentang koin yang teman-teman beli. Jangan asal beli, jangan ikut-ikut copy trade yang teman-teman tidak mengerti sama sekali ya. Jadi lebih baik teman-teman ngerti tentang koinnya. Kalau teman-teman ngerti koinnya, teman-teman ngerti harga koinnya. Saya kasih contoh deh, misalnya gini, kalau teman-teman pengen berdagang sesuatu, pasti teman-teman cari tahu sesuatu ini belinya di mana, harga berapa. Terus harga jual ke pasar berapa, ya kan? Kan teman-teman cari tahu semuanya. Nggak mungkin teman-teman asal beli, tutup mata main beli aja, lalu asal jual. Kan nggak mungkin seperti itu ya. Jadi kalau kita beli koin, sama halnya juga seperti itu teman-teman ya. Kalau bisa, teman-teman lihat dulu koinnya ya. Gimana lihatnya? Teman-teman sudah punya Binance, buka aja Binance, ya pilih bagian pasar atau market, lalu pilih spot dan pilih USDT. Nah, di situ tuh akan muncul begitu banyak koin dan teman-teman boleh pilih koin mana yang teman-teman mau tradingkan, ya. Nah, saran saya pilih yang memang punya volume perdagangan besar, contohnya BTC, ETH, DOT, XRP, ada, kemudian apalagi ya, Solana dan sebagainya ya, teman-teman boleh pilih koin-koin seperti itu. Nah, waktu teman-teman pilih koin seperti itu, lihat harganya, cek harganya. Kalau harganya lagi murah, artinya lagi downtrend, ya maka teman-teman boleh beli pada saat harga sudah ada di bagian bawah. Berarti harganya lagi diskon besar-besaran. Ya kalau harganya diskon, ya teman-teman beli kan berarti kan dapat barang murah istilahnya. Lalu ketika harganya naik, teman-teman jual, di situ teman-teman akan mendapatkan yang namanya profit. Ya, terus kalau teman-teman cek harganya sudah tinggi sekali, ya jangan dibeli teman-teman ya. Kalau Anda beli, Anda akan kena yang namanya floating. Ya, artinya ketika harganya turun, Anda nggak bisa jual. Ya, Anda harus nunggu dia sampai melebihi harga yang Anda beli. Nah, kalau kebeli yang di harga tinggi, kan repot, harus menunggu harganya sampai di atas harga yang kita beli padahal sudah tinggi harganya. Berarti kita harus menunggu harga lebih tinggi lagi. Dan menurut saya itu agak susah ya. Oke, jadi yang pertama adalah prinsipnya adalah Anda harus membeli pada saat barang itu lagi murah, lagi diskon, lagi bearish, ya lagi dump. Nah, itu teman-teman beli. Karena disitulah kita sebagai pedagang itu sangat senang sekali. Kalau trading itu kan dagang ya teman-teman ya. Jadi kalau harga lagi diskon, lagi murah, lagi turun segala macam, oh kita pedagang kita senang sekali. Jadi kita happy sekali karena harganya lagi turun. Ya, kalau harganya turun, harganya murah, kita beli sebanyak-banyaknya, begitu harga naik, kita jual sebanyak-banyaknya. Jadi profit kita sudah pasti akan gede sekali. Ya, itu yang pertama, prinsip dasar tentang trading di spot market. Ya, kita beli murah, jual mahal. Nah, yang kedua adalah aplikasi itu bukan robot teman-teman. Ya, aplikasi bukan robot. Jadi Anda harus intervensi. Ya, seperti yang saya katakan tadi ya. Jadi kalau kan yang tahu pakai aplikasi ini kan manusia ya, lalu yang tahu harga ini lagi tinggi atau lagi rendah itu juga manusia. Si aplikasi bukan robot ya, kecuali dia robot teman-teman ya. Tapi aplikasi yang kita pakai sekarang ini by RoyalQ, Mindstorm, kemudian aplikasi-aplikasi yang lain, mereka ini bukan robot. Mereka ini hanya alat bantu trading. Jadi kalau Anda dikasih tahu, wah ini robot, itu jelas 100% salah. Kenapa? Karena Anda perlu intervensi. Ya, aplikasi ini akan bantu kita untuk melakukan penjualan, pembelian secara otomatis. Masalahnya adalah kalau harga tinggi masih tetap dibeli sama dia.
Jadi si aplikasi ini tidak tahu kalau harga itu lagi tinggi atau lagi rendah. Dia hanya taunya beli, jual, dan beli, jual. Ya, dia hanya tahu bagian itu aja dengan sistem yang sudah dihitung, settingnya yang sudah kita bikin. Ya, dia hanya tahu seperti itu, tapi dia tidak tahu harga lagi tinggi atau harga lagi rendah. Ya, jadi kalau misalkan harganya lagi tinggi, ya kita yang harus intervensi ke aplikasinya. Jadi di aplikasi itu ada fitur yang namanya stop buying ya atau suspension of buying. Jadi kita klik suspend buying atau stop buying ketika harganya lagi tinggi. Ya, jadi kalau udah harga tinggi mau turun, ya jangan dibeli teman-teman. Ya, kita belinya pada saat harga sudah turun ke bawah dan di bagian bawah inilah kita beli, kita buy. Ya, nanti begitu harganya balik ke atas, ya kita profit teman-teman. Kita akan dapatin uang dari sana. Ya, jadi aplikasi bukan robot ya teman-teman ya. Aplikasinya hanyalah alat bantu dan perlu kita yang intervensi. Perlu kita yang pencet tuh yang namanya stop buy dan perlu juga kita yang pencet yang namanya start buy. Jadi itulah tugas kita kalau kita punya aplikasi. Jadi kita harus stop buy, start buy, stop buy, start buy dan sebagainya. Ya, koin juga kita yang pilih, setting juga kita yang lakukan. That's why ini bukan disebut sebagai robot. Ya, kalau robot kan teman-teman terima beres, nggak perlu ngapa-ngapain, pokoknya semuanya dijalankan oleh si robot. Ya, tapi ini bukan. Ya, ini aplikasi alat bantu trading. Oke, nah yang ketiga adalah gunakan fitur suspension of buying dan start buying. Ya, stop buying dan start buying seperti yang saya bilang tadi sebelumnya ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan aplikasi ini adalah fitur yang sangat penting. Karena apa? Karena fitur inilah yang menentukan teman-teman akan profit berapa besar, ya. Kalau teman-teman sudah tahu harga, misalkan sudah pilih koin dan teman-teman cek harga koin, harga tertinggi dia berapa, harga terendah dia berapa, harga tinggi berapa, harga rendah berapa. Jadi udah cek semua itu, bikin daftar list harganya. Nah, ketika teman-teman sudah tahu harga-harganya, kan harga sekarang ini kan jadi ngerti, ini harga sekarang ini adalah harga mahal dia atau harga murahnya. Ya, atau harga yang kita boleh beli atau tidak sih sebenarnya. Nah, kalau teman-teman ngerti tentang harganya, ya maka teman-teman ngerti untuk tidak membeli dan ngerti juga kapan untuk membeli. Ya, jadi gunakanlah fitur yang kita sebut dengan suspension of buying atau start buying. Kalau di Royal Q namanya stop margin call. Ya, pakailah fitur itu teman-teman karena itu fitur yang sangat luar biasa penting. Ya, yang tidak pernah diajarkan. Ya, tapi kalau kita ajarkan karena itu fitur yang sangat penting. Ya, aplikasi hanya bantu kita buy dan sell secara otomatis, tapi dia tidak ngerti baca harga. Yang ngerti baca harga adalah kita sebagai orang yang punya aplikasinya. Ya, jadi gunakan suspension of buying dan start buying. Gunakan fitur ini secara maksimal teman-teman, karena ini penting banget. Harga lagi tinggi, suspend, ya, stop buying. Jangan lakukan pembelian lagi. Harganya sudah turun ke bawah, nah silakan Anda start buying ya, karena disitulah teman-teman akan mendapatkan harga yang terbawah. Jadi ketika naik ya udah pasti kita akan profit ya. Oke, yang keempat adalah jangan pernah cut loss ya. Ini tidak pernah kami sarankan. Trading di spot market ini itu teman-teman tidak akan mengalami kerugian ya, asalkan kalau harganya lagi turun jangan dijual. Ya, kalau teman-teman jual, ya jelas rugi. Ya, spot market ini kita membeli stok, membeli jumlah koin. Ya, jadi kalau harganya turun, ya nilainya yang turun, jumlah koinnya tidak turun teman-teman. Ya, kalau kita beli koinnya 10, ya koinnya tetap 10, tapi nilainya yang turun. Ya, jadi kalau nilainya turun, teman-teman cut, ya jelas teman-teman rugilah. Ya, asumsinya sama seperti misalkan kita beli mobil, keluar dari showroom, kita pakai 2 hari, terus kita jual. Ya jelas rugi teman-teman. Ya, tapi kalau mobilnya kita pakai 10 tahun dan nggak kita jual-jual, walaupun mau turun sampai 0 pun, ya kita nggak rugi. Kenapa? Karena mobilnya masih ada. Ya, jadi jumlahnya ada, unitnya ada. Ya, sama seperti yang ada trading di spot market. Trading di spot market, teman-teman tidak akan mengalami kerugian kalau teman-teman tidak cut loss. Rugi itu hanya secara nilai, tapi belum jadi kenyataan. Kenapa? Karena belum teman-teman jual. Ya, jadi kalau dia lagi nilainya turun atau nilainya naik, itu kita sebut dengan floating, teman-teman. Ya, selama teman-teman tidak melakukan penjualan pada saat turun, ya tidak akan pernah minus. Kalau teman-teman tidak pernah melakukan penjualan pada saat naik, ya tidak akan plus, tidak akan profit. Jadi tidak akan profit, tidak akan rugi kalau teman-teman tidak melakukan cut. Nah, yang kita sarankan di sini adalah jangan pernah lakukan cut loss, ya. Apalagi teman-teman trading pakai aplikasi,
Ya saya udah pernah jabarkan ini di video-video sebelumnya, saya udah lupa chapter keberapa, tapi saya udah pernah jabarkan trading pakai aplikasi itu caranya adalah seperti ini. Kita tidak perlu melakukan cut loss. Kenapa? Karena trading via aplikasi itu yang penting everyday profit. Yang penting adalah itu, setiap hari kita profit. Kalau 1 hari teman-teman bisa profit 1%, maka 100 hari teman-teman profit 100%. Ya, jadi buat apa harus melakukan cut loss? Ya, yang penting everyday kita profit, teman-teman. Yang penting itu sih. Kalau teman-teman bisa profit everyday, ya udah, bodo amat dengan yang namanya floating, teman-teman. Ya, oke. Jadi jangan pernah lakukan cut loss. Kalau mau cut profit boleh nggak? Boleh, silahkan. Ya namanya cut profit. Ya artinya teman-teman sudah profit nih, mungkin 10 juta. Terus mau ganti koin lain, lagi floating 1 juta, ya sudah di-cut. Berarti teman-teman dapatin 9 juta. Ya profit 10 juta dikurangi rugi 1 juta, berarti ada profit 9 juta. Kalau teman-teman mau lakukan seperti itu silakan. Kenapa? Karena yang teman-teman cut itu adalah profit, bukan loss. Ya, jadi harus dipahamin ya konsep trading via aplikasi. Kalau teman-teman masih belum ngerti ini, teman-teman boleh lihat video saya sebelumnya yang pembahasan tentang aplikasi ya, pemahaman tentang trading via aplikasi. Itu saya udah bikin, cuman saya lupa chapter keberapa ya. Silakan teman-teman lihat bagian itu. Jadi teman-teman ngerti kenapa kita tidak perlu melakukan cut loss ya. Ya, oke. Yang kelima adalah trading via aplikasi itu untuk jangka panjang ya. Beberapa teman datang ke saya, terus saya lihat sudah berapa lama trading, saya tanya, mereka baru trading beberapa minggu. Dan di situ mereka udah berkeluh kesah tentang floating dan segala macamnya. Ya, nah saya mau kasih tahu teman-teman, trading itu trading itu artinya dagang, berdagang, ya itu namanya trading, ya. Nah kalau dagang itu kan konsepnya offline. Kalau trading ini kan ya karena pakai kripto ya kita trading secara online, ya. Jadi trading itu sama persis kayak kita dagang, kita bisnis, nggak ada bedanya ya. Cuman ya ini online ya, kita tidak, kalau namanya online kita tidak perlu gudang, tidak perlu stok barang, tidak perlu karyawan dan segala macamnya, biaya begitu banyak ya. Nah karena trading via online, teman-teman hanya perlu ya melakukan yang namanya continuous trading ya. Jadi kalau teman-teman dagang, lakukan continuous trading. Ya, berarti dagangnya jangan tutup, jangan buka 1 minggu kemudian tutup, jangan buka sebulan lalu tutup, jangan buka 3 bulan lalu tutup. Ya jelas Anda rugi. Coba aja Anda buka usaha, ya kemudian Anda begitu buka toko 3 bulan Anda tutup. Ya jelas Anda rugi teman-teman, karena belum BEP kan. Nah, sama halnya dengan di trading teman-teman. Trading juga seperti itu. Jadi kalau teman-teman memutuskan untuk trading, wah saya mau trading misalkan ya, putusin untuk trading, maka teman-teman harus tahu trading ini jangka panjang. Bukan jangka pendek, bukan trading 3 bulan, 4 bulan, habis itu cabut. Bukan begitu teman-teman. Trading itu adalah untuk jangka panjang. Ya, kalau teman-teman trading pakai aplikasi, itu lebih-lebih lagi. Itu benar-benar untuk long term investment. Ya, sama halnya kayak kita buka toko lah. Kalau misalkan teman-teman punya modal, teman-teman buka dagang dan sebagainya, saya mau tanya, berapa lama biasanya teman-teman balik modal? Ya, kalau teman-teman buka usaha ya, dagang lah ya. Berapa lama teman-teman balik modal? Setahun, 2 tahun, 3 tahun? Lama kan? Nah, kalau teman-teman trading pakai aplikasi dan teman-teman jalankan, floating pasti terjadi. Kenapa? Karena teman-teman akan stok koin kan. Dan koinnya waktu di stok, siapa yang bisa mencegah kalau harga itu turun? Ya kan tidak bisa, kan ikutin market. Jadi pasti terjadi floating dong. Nah, artinya ketika floating, berarti teman-teman stok koin banyak dong. Nah, yang penting bukan masalah floatingnya. Yang penting setiap hari profit. Ya, 1% per hari, 100 hari, 100%. Ya, artinya selama 3 bulan teman-teman sudah BEP kalau dengan asumsi 1% per hari. Lesen 0,5% aja deh per hari, berarti 6 bulan teman-teman BEP. Ya, kalau 6 bulan itu masih jauh lebih cepat dibanding teman-teman buka usaha secara offline. Ya, mau jualan makan kek, mau jualan apa kek, itu kan butuh waktu lama untuk balik modal saja loh ya. Ya. Nah, terus kalau trading via aplikasi ini ya memang harus diterapin jangka panjang seperti halnya kita dagang. Ya, jadi jangan baru berapa minggu, berapa bulan teman-teman sudah stop trading gara-gara floating, nggak tahan dengan ini, bla. Agak nggak make sense buat saya ya, karena kita dagang aja kita butuh waktu tahunan kok untuk BEP, ya. Apalagi trading, ya trading juga nggak ada bedanya, tapi lebih cepat, ya tidak perlu selama itu, ya. Kalau 0,5% aja per hari, itu butuh 6 bulan udah BEP teman-teman, ya. Oke, baik. Dan terakhir adalah mendaftarlah ke orang yang paham trading. Ya, jangan asal daftar. Ya, mendaftarlah ke orang yang paham trading. Nah, dari semuanya sebenarnya paling penting adalah poin nomor 6 ini.
Ya, saya juga di video sebelumnya saya udah sampaikan yang soal ini ya di chapter yang ke-10. Ya, yang pertama saya bilang di situ adalah mendaftarlah ke orang yang paham trading. Di sini saya bahas lagi ke poin nomor 6 yang terakhir, yaitu mendaftarlah ke orang yang paham trading. Kenapa? Kalau teman-teman asal mendaftar, tidak daftar ke orang yang tepat, maka orang itu nggak ngerti, teman-teman nggak ngerti, ya sudah. Maka kita akan jadi orang yang tidak mengerti berjamaah. Ya, jadi banyak orang tidak mengerti. Alhasil apa? Ya, kita akan merasa rugi, kita mungkin ditipu orang, kita mungkin dimanfaatin orang, ya apalagi mereka-mereka yang mengejar afiliasi dan segala macam, yang penting mereka daftarin teman-teman, habis daftar udah ditinggal, nggak pernah diajarin, nggak pernah diiniin, ya sudah. Ya, maka yang rugi adalah Anda teman-teman. Ya, jadi daftarlah ke orang yang ngerti trading, jangan asal daftar ke orang yang nggak ngerti. Ya, daftar ke orang yang ngerti trading, nanti mereka bisa ajarin teman-teman untuk menggunakan fitur-fitur yang ada di aplikasi. Ya, kapan harus beli, kapan harus berhenti beli, gimana caranya tahu saya harus kapan beli, saya harus kapan berhenti beli. Ya, itu semua akan diajarkan ke orang-orang yang ngerti trading. Ya, kalau orang itu tidak pelit ilmunya, tapi kalau misalkan dia pelit bagaimana? Ya, cari yang lain. Cari yang ngerti trading dan dia mau berbagi ke teman-teman. Itu yang penting kan, karena kalau teman-teman udah keluarin uang untuk trading dan sebagainya, apalagi modal semua, berarti teman-teman harus ketemu partner yang tepat untuk mengajarkan teman-teman. Ya, kalau ketemu partner yang salah, ya resiko aja besar sekali jadinya. Bukan resiko di trading ya, bukan, tapi resiko di partnership yang salah. Ya, jadi jangan asal daftar ke orang yang tidak ngerti trading, yang hanya mau ngejar afiliasi dan mau dapatin ya, income dari afiliasi saja. Nanti Anda jadi korban. Ya, dan untuk case seperti ini sudah banyak sekali teman-teman. Jadi untuk orang-orang yang mereka ngejar afiliasi, teman-teman tinggalkan orang-orang seperti itu. Ya, belajarlah ke orang yang ngerti trading, karena pada dasarnya teman-teman beli aplikasi tujuannya adalah untuk trading, bukan untuk afiliasi. Ya, afiliasi adalah bonusnya. Ya, kalau ngerti trading, jalankan afiliasi, ya itu bagus. Tapi kalau misalkan jalankan afiliasi, nggak ngerti trading, itu berbahaya. Artinya nanti Anda akan jadi korban. Ya, jadi sebaiknya teman-teman mendaftar ke orang-orang yang ngerti tentang trading. Oke, baik. Dan itu saja teman-teman, ada 6 tips dari saya untuk teman-teman yang baru pertama kali melakukan trading, atau kita bilang pemula dalam dunia trading. Ya, tidak ada yang salah kok, tidak ada yang salah dengan baru mau mulai dan segala macam. Jangan juga merasa dirinya kayak wah kayak masih pemula dan sebagainya. Nggak usah khawatir, seiring waktu teman-teman belajar, pasti teman-teman ngerti tentang trading. Asalkan teman-teman ikutin, ya saya udah bikinkan video dari chapter 1 sampai chapter 10. Teman-teman pelajari aja itu, ya. Taruhlah pelajari sebulan, lalu ikutin Zoom-nya misalkan yang kita punya, nanti ada Q&A dan segala macamnya, juga kita ada sesi-sesi di mana teman-teman bisa saling sharing, ya saling berbagi ilmu, terus juga kita ada sesi juga di mana kita tuh saling menunjukkan hasil trading kita. Nah, kalau ada sesi begitu teman-teman ikutin, ya. Sebulan, 2 bulan, saya berani yakin teman-teman sudah paham trading. Teman-teman akan ngerti trading bagaimana. Ya, kalau misalnya bisa ikut kelas trading itu lebih bagus lagi teman-teman. Artinya belajarnya benar-benar dari nol. Jadi jangan dengerin kata si A, si B, si C, si D, jangan. Ya, teman-teman belajar, teman-teman ngerti, bisa ambil keputusan sendiri. Itu jauh lebih baik. Dan thank you semuanya udah nonton video ini, dan kita akan ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa.